dalam negeri susah untuk bersaing, Pak. Ada barang bagus nih, berkualitas, mau diekspor, waduh syaratnya macam-macam, waduh, minta ampun deh. Mending kita impor. Makanya sekarang pragmatis saja. Pengusaha itu kan pengennya untung, Pak. Ekspor susah, mending impor saja. Impor dari sana murah, kita jual di sini itu masih dapat untung. Wah, akhirnya banyak impor. Garam juga diimpor, Pak, sekarang. Padahal garis panjang pantai kita itu berjuta-juta kilo. Tapi impor, ini kan tragis. Jeruk, kita lebih suka jeruk Santang atau Shanghai atau apa itu. Ini yang sekarang terjadi. Itu dipicu oleh krisis ekonomi 2008 sampai sekarang kan masih krisis. Recovery ekonominya itu lamban mereka. Prancis cuma 1% pertumbuhan ekonomi. Kita itu sekarang berapa? 4,5%. 4,7, 4,6. Ya, kita udah merasa krisis, tapi di sana itu lebih krisis lagi. Di Yunani itu udah collapse, failed state, negara yang gagal. Spanyol itu sudah mulai. Terus kemudian Italia, ya, Uni Eropa kemudian memberikan bailout ya, dana talangan ya kepada Italia yang cukup berhasil dengan menteri yang baru ini. Tetapi di Yunani itu gagal. Pada Komisi Uni Eropa itu jelas sekali CFSP yang dirumuskan kembali oleh Uni Eropa setelah mengadopsi dari buku putih keamanan nasional tiap-tiap anggota, itu adalah terkait juga dengan radikalisme, terkait juga dengan cybercrime dan imigrasi dan lain sebagainya. Dan yang terbaru ini adalah persoalan imigran, arus imigran dari Syria. Ini sampai sekarang belum selesai dengan kuota dan lain sebagainya. Dan negara anggota Uni Eropa yang sedang mereka untuk menyeberangi lautan dan jalan kaki ribuan kilometer untuk mencari daerah baru, mencari perlindungan. Turki yang kurang ajar. Ada alasan politik juga, Turki ya. Jadi nyebrang ke Turki, ada yang langsung ke Yunani, ada yang ke Turki. Turki itu ditahan di Turki, nggak boleh nyebrang ke Eropa karena diminta oleh Uni Eropa untuk enggak, Anda kalau ingin masuk Uni Eropa, Anda tahan ini. Tapi Bulgaria justru malah silakan, ya kan, welcome. Romania negara-negaranya nggak boleh. Jerman welcome, karena bagi Jerman misalnya Angela Merkel meskipun dia dari Kristen Demokrat, ya partai Kristen Demokrat di sana, dia wah ini tenaga murah bagi Jerman, tenaga murah dan skillful mereka, bisa bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya lancar ya paling enggak ya, dan skillful, mereka berpendidikan gitu. Mereka orang-orang kaya, orang-orang miskin yang ada di Suriah, nggak mungkin mereka bisa pergi ribuan kilometer menyeberang, membayar dan lain sebagainya. Dalam konteks tatanan dunia baru, dan juga kemudian ada Iran di situ. Iran meskipun diembargo dan sebagainya itu luar biasa karena mereka beralih punya teman dekat, punya kawan dekat, punya aliansi dengan Rusia, Cina, dan ini luar biasa. Dan ini menurut saya dan saya membaca dari tulisan-tulisan ada, ini bisa jadi ke depan kalau ini tidak segera diatasi soal krisis ekonomi dan sebagainya tadi yang seperti yang saya sebutkan, ini bisa memunculkan perang dunia ketiga. Syria ini proxy war. Kalau sudah masuk ke kepentingan masing-masing buat Amerika, nah, di mana Indonesia nanti kita akan diskusikan. Kalau kita lihat dari kebijakan luar negeri kita, tampaknya Presiden Jokowi itu ingin membangun keseimbangan baru, atau ingin mencari poros baru, atau ingin membangkitkan kembali kenangan poros-poros kerjasama luar negeri yang telah dibangun oleh misalnya proklamator kita. Sekarang kalau kita lihat kan banyak kebijakan luar negeri yang ke Beijing, kemudian sekarang masih ya di Rusia, itu juga dalam konteks itu. Nah, kalau kita lihat Pak SBY dulu itu kan kebijakan lebih mewarisi kebijakannya Pak Harto, gitu ya, yang cenderung ke barat. Megawati juga tampaknya belum banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan rezim sebelumnya. Pak SBY justru memperkuat ya aliansi atau bukan aliansi, friendship ya, pertemanan, kemitraan strategis dengan negara-negara barat, Eropa, Amerika, dan Asia Timur, Jepang. Nah, sekarang Pak Jokowi ini tampaknya ingin cari jalan baru, yaitu dengan membangun kemitraan strategis atau kerjasama strategis ya dengan
Rusia, dengan Cina, dan dengan yang lain-lain. Dan saya rasa ini menarik dalam konteks tadi itu. Dan negara yang tidak punya negara netral gitu. Kalau kita lihat Belgia meskipun kecil itu tidak pernah berkonflik dengan negara-negara tetangga-tetangganya di Eropa. Beda misalnya Prancis. Kalau misalnya headquarternya dari Prancis, itu nanti Inggris itu bisa protes keras. Atau Jerman misalnya, Jerman juga punya problem dengan Prancis, dengan negara Eropa lainnya ketika masa perang dunia kedua dulu itu. Jadi seperti ini. Nah, Belgia ini dari alasan strategis tempat tadi itu Belgia ini juga netral, gitu ya. Terus kemudian secara historis Belgia ini adalah salah satu dari 6 negara yang menjadi cikal bakal dari Uni Eropa yang disebut dengan Benelux. Jadi Belgia, Nederland, Luxembourg, Benelux tadi itu. Terus Prancis dan Italia tadi itu. Ini 6 negara dulu itu kan tahun 57 setelah Perang Dunia Kedua itu Prancis dan Prancis dan Jerman lewat Menteri Luar Negerinya itu kan mengadakan kerjasama dengan Jerman, yaitu kerjasama dalam trade perdagangan baja, steel. Karena Jerman berbatasan dengan Prancis adalah produsen baja terkenal. Nah, Prancis itu tidak ingin baja itu diproduksi untuk membuat tank atau militer yang lainnya. Maka salah satu caranya untuk saling mengintip dan juga mengintervensi supaya tidak terjadi konflik lagi di Eropa, maka dibangunlah kerjasama tadi itu, trade, steel, coal and steel, batu bara dan baja tadi itu. Nah, dari sini kemudian dari kerjasama Prancis dan Jerman tahun 57 berkembang Benelux tadi itu, 6 negara tadi itu, mereka sepakat untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan 6 negara tadi itu. Terus berkembang tahun 60 ada sebelum Uni Eropa itu ada European Economy. Jadi ekonomi Eropa, komunitas ekonomi Eropa dulu sebelumnya. Terus kemudian tahun 90 itu muncul ide Uni Eropa. Tahun 99 melalui traktat Portugal. Itu kemudian ada zona euro dan sampai sekarang berkembang sampai sekarang ada 32 negara yang bergabung dengan Uni Eropa. Turki ini sampai sekarang masih kandidat levelnya, gitu ya. Sedangkan Bosnia itu sekarang sudah menjadi baru tapi Islam tapi tetap dianggap sebagai Eropa dan mereka dengan mudah sekarang diakui sebagai anggota Uni Eropa. Nah, jadi Belgia tadi itu ada banyak faktor ya. Pertama, peran sejarah mereka dalam pembentukan Uni Eropa, terus kemudian letak geografis mereka yang strategis berada di tengah-tengah kanan kiri utara selatan di kawasan Eropa tadi itu. Dan secara lebih historis ya tadi itu. Jadi Belgia ini salah satu pendiri Uni Eropa. Austronesia. Ya betul. Austronesia, kulit putih dan bule. Kalau kita Melanesia. Sorry, bukan, kita itu bangsa Austronesia kita ini Austronesia. Kalau Melanesia itu orang-orang Papua dan yang sana, pulau-pulau sana itu. Kaukasoid. Jadi bule Eropa itu Kaukasoid rasnya. Kalau kita Austronesia, kemudian yang kawan-kawan kita, saudara kita yang Papua ke sana itu Melanesia. Nah, Kaukasoid. Nah, area ini mungkin dicek lagi, saya kurang mendalami, tapi saya membaca di ensiklopedia bahwa bangsa ini awal mulanya adalah dari India, kemudian Iran, kawasan Iran, kemudian mereka bermigrasi ke Eropa. Mungkin juga, karena sebenarnya kalau kita tengok lagi sejarah Adam dan Hawa itu kan juga dari situ toh. Adam itu konon katanya kan dulu diturunkan oleh Tuhan itu di Sri Lanka sekarang. Terus kemudian ketemunya dengan Hawa, istrinya Eva itu di Mekah. Jadi ribuan kilometer mereka ketemu. Nah, itu kan sebenarnya ya mungkin juga, tapi terus terang untuk area itu saya tidak mengerti. Ternyata segmen Eropa sekarang dengan Rusia sebagai pengekspor 30% gas
dari Rusia ke Eropa itu kan mandek. Maka Eropa ini kelabakan nih cari sumber energi baru dari Iran. Setelah muncul kasus Crimea kemarin, jadi Crimea itu kan dianeksasi oleh Rusia. Nah, Crimea itu didukung oleh Uni Eropa. Salah satu tindakan Uni Eropa terhadap Rusia adalah memboikot atau memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. Rusia juga kemudian balik membalas, yaitu dengan menyetop ekspor migas ke Eropa, suplai gas ke Eropa tadi itu 30% di stop itu. Nah, sudah kelabakan Eropa kemudian mencari energi baru, maka kemudian saja dengan Iran tadi itu membuka hubungan ekonomi, yaitu terutama dengan migas tadi itu untuk suplai migas ke Eropa. Jerman itu suplai migasnya dari Libya. Italia juga demikian. Prancis itu 30% ya Eropa gitu ya, 30% dari Rusia. Nah, yang menarik adalah dari krisis tadi, krisis di Crimea itu menciptakan geoekonomi yang ekonomi itu tidak ada lawan. Ya, kepentingan, selama ada kepentingan yang sama maka jalan dalam persoalan ekonomi. Maka dalam teori spillover tadi itu, kalau kita ingin dalam untuk melihat ya organisasi internasional, teori spillover yang pertama kali adalah kerjasama ekonomi, bukan kerjasama politik, bukan kerjasama pendidikan, apalagi militer. Itu nanti setelah kerjasama ekonomi terbangun dengan kuat. Uni Eropa, karena dulu Pak Soekarno itu kan sudah membangun poros aliansi strategis dengan negara-negara yang tadi itu. Nah, kemudian pada masa Orde Baru, poros-poros Cina, Rusia, Uni Soviet itu atau negara timur, ya dalam konteks perang dingin antara blok barat dan blok timur itu ditinggalkan, dan kebijakan katakanlah kirinya Soekarno, jalan kiri Soekarno dengan poros Cina, Beijing dengan Moskow tadi ditinggalkan. Karena apa? Karena terjadi perubahan aliansi atau kerjasama atau friendship politik ya luar negeri kita dari ke kiri ke kanan dalam bagian adalah barat tadi itu. Nah, sampai pada masa SBY kemarin itu sangat kental sekali friendship kita dengan negara-negara barat itu sangat kuat, dan Pak Jokowi ini tampaknya ingin mencoba hal baru atau ingin membangkitkan ya jalan sutra yang telah dibangun oleh Pak Soekarno dengan membangun aliansi bukan aliansi, belum sampai aliansi. Kita harus membedakan antara friendship dengan aliansi. Kalau aliansi itu sekutu, itu kan apapun ya terikat ya dalam fakta perjanjian aliansi tadi itu harus bersama-sama. Tapi Indonesia ini kan negara non-alignment, tidak berarti bebas aktif gitu. Maka meskipun dalam prakteknya ya juga tidak seperti yang ditulis atau diucapkan ya, pada prakteknya zaman Soekarno itu cenderung ke kiri, ke timur, kemudian zaman Soeharto dan sampai SBY itu cenderung ke barat, dan Pak Jokowi saya kira mencoba membuat keseimbangan tadi itu, meskipun ini juga tidak mudah karena dengan membangun poros baru ini juga menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara barat ya kan, misalnya Amerika, Eropa, Jepang dan sebagainya. Kita kan sudah membaca ketika ada semacam kecemburuan gitu ya, ketika Pak Jokowi itu begitu dilantik kemudian dia pergi ke Cina. Coba bayangin itu, negara negara awal yang dikunjungi oleh Pak Jokowi itu adalah Cina ya kan, kemudian Jepang yang secara geopolitik di antara kedua negara ini berkonflik ya kan, nggak ketemu, ada persoalan kolonialisme dan imperialisme Jepang terhadap Cina. Jepang yang kecil kemudian menguasai Cina daratan, ini kan menimbulkan sentimen nasionalistik gitu kan, apalagi sekarang dalam konteks tadi itu ekonomi pasar bebas tadi itu, di mana kalau di Indonesia Jepang itu sudah masuk ke Nusantara tahun 70-an, meskipun mungkin Bapak dulu mahasiswa itu ikut menolak ya kan, peristiwa Malari tadi itu kan menolak juga kan Jepang masuk ke Indonesia itu, tapi jalan terus. Jepang menancap kira-kira sudah 30-40 tahun Jepang. Nah sekarang dengan era Pak Jokowi ingin membangun ya, kerjasama ekonomi politik baru dengan Cina, dengan Rusia dan lain-lain. Dan saya kira ini bagi kita dalam secara pragmatis
Pak Jokowi ini pragmatik Pak. Yang penting dia itu marketing. Everything is all about marketing. Jadi Cina ini dan Rusia ini kan tadi kita bicara tentang krisis yang melanda Barat dan peralihan ya, shifting ekonomi, center of ekonomi itu dari Atlantik ke Pasifik. Itu tadi. Jadi Pak Jokowi sebagai orang pragmatis itu melihat bahwa Cina dan Rusia itu sebagai negara yang bangkit ekonominya dan ini peluang bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama ekonomi. Tetapi perlu diingat juga bahwa apakah infrastruktur dan SDM kita bisa setara dengan Cina, dengan Rusia? Ini yang penting. Dalam pola-pola kerjasama dalam hubungan internasional itu, kerjasama yang baik, yang ideal adalah kerjasama yang setara. Tapi kalau misalnya kita itu tidak setara, maka kita akan kalah dengan negara Cina atau Rusia yang mereka secara modal itu lebih kuat, secara SDM juga banyak. Kalau soal kualitas mungkin kita juga berkualitas, ya kan? Tetapi soal SDM dan kemudian kekuatan politik dan ekonomi mereka, setelah militer mereka dalam konteks global lebih kuat daripada Indonesia, ini yang perlu menjadi catatan serius bagi Pak Jokowi, dan juga menjadi catatan serius ketika misalnya negara-negara yang selama ini bermitra dengan Indonesia itu kemudian cemburu. Nah, yang kita khawatirkan mereka melakukan manuver-manuver politik luar negeri terhadap Indonesia. Jadi harapan kita adalah Pak Jokowi juga harus punya kearifan dalam membangun kerjasama, membangun friendship dengan negara-negara yang lain. Karena sebenarnya kita ini non-alignment. Kita tidak ingin berharap Indonesia itu dengan Pak Jokowi ini itu masuk kepada aliansi-aliansi tadi. Harus seimbang ini kita ini. Harus seimbang. Indonesia itu harus seimbang, bebas, aktif, non-alignment tadi. Maka saya kira Pak Jokowi juga memahami ini.